pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga kita kali ini, kita akan masuk dalam pembahasan yaitu mafasid al-aghani wa adrariha. Bahaya, efek, dampak musik dan nyanyian yang ditimbulkan muncul dalam diri kita atau orang lain. Perlu diketahui, sebagaimana disebut oleh para ahli, mereka mengatakan bahwasanya as-sima' yurithu an-nifaq fi qaumin wa inad fi qaumin wa takdzib fi qaumin wal fujur fi qaumin war ru'unah fi qaumin. Sebutkan dalam Ighatsatul Lahfan jilid 1 halaman 447. Mereka menyebutkan orang yang ahli di bidangnya, yaitu setelah melalui penelitian, mereka melihat asima, musik dan nyanyian itu melahirkan sifat nifaq pada satu kaum, dan juga menimbulkan yaitu anid, pertentangan dengan al-haq. Selalu jiwa, gara-gara musik, jiwa selalu ingin menolak al-haq. Apa itu al-haq? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, musik dan nyanyian itu menyebabkan at-takdzib, seseorang mudah berdusta. Dan yang keempat, musik itu ternyata menimbulkan al-fujur, yaitu selalu ingin berbuat maksiat dan maksiat. Nah, dan yang kelima, musik itu menimbulkan ar-ru'unah fi qaumin, yaitu menimbulkan al-hamaq wa ta'ish fima yaqul aw yaf'al. Gara-gara musik timbul kebodohan, ya, dari apa yang diucapkan atau apa yang diperbuat. Ya, musik ini akhirnya apa? Menutup akal dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menolak al-haq. Ya, sehingga dia melakukan sesuatu yang seperti nggak masuk akal. Tergila-gila dengan seperti musik yang didendangkan, akhirnya diaplikasikan ke wanita yang diidam-idamkan, akhirnya dia tergila-gila dengan wanita tersebut, ya, dan seterusnya. Sering kita dapati di berita-berita, sebagaimana di pentas-pentas, tatkala penyanyi dari Korea datang, penyanyi dari Amerika datang ke Indonesia di panggung, ya, mereka harus bayar dengan tiket yang sangat mahal untuk berbuat maksiat, untuk dengerin musik, untuk berdesak-desakan. Setelah itu apa yang terjadi? Sekitar 1-10 wanita menyaksikan penyanyi laki-laki idamannya, mereka tiba-tiba mati ketika dengarkan musik hadir di pentas. Kenapa? Karena euforianya yang terlalu tinggi. Adrenalin meningkat, tensi naik, akhirnya meninggal ketika waktu itu. Apakah ini termasuk husnul khatimah? Ya. Kalau kita jujur, ini bukan husnul khatimah. Ini bukan husnul khatimah. Bahkan termasuk maut faja'ah, mati yang mendadak dalam keadaan yang su'ul khatimah, jelek. Sebagaimana hadis Nabi SAW, mautul faja'ah akhdatu asif, ya, riwayat Imam Ahmad. Matinya orang yang mendadak seperti ini adalah matinya orang yang sangat disesalkan, ya. Yang lain kebiasaan matinya, ya, bahwasanya orang-orang sebagian manusia meninggalnya dalam keadaan baik. Sebagian mereka, masya Allah, biasa membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Sebagian mereka banyak melakukan sholat, meninggal dalam keadaan sholat. Sebagian mereka, ya, sering membaca kitab, sampai para ulama salaf mengatakan, kenapa kamu gak pernah keluar rumah? Apa kata dia? Bagaimana saya mau keluar rumah sedangkan para sahabat, para ulama salaf bersama saya di rumah saya, yaitu dia sibuk baca kitab, dan dia meninggal dalam keadaan dia membaca kitab. Ya subhanallah. Apakah husnul khatimah orang yang meninggal dalam keadaan konser musik, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jika kita jujur, orang yang tawadhu, rendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita gak akan bilang husnul khatimah. Ya, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ini bahayanya musik. Minimalnya 5 ini muncul dalam jiwa kita, ya.
Yang pertama, yurithu an-nifaq, menimbulkan nifak, melahirkan kenifakan di dalam hati kita. Ya, sifat munafik dalam hati kita. Sampai disebutkan oleh para ulama, kalau masih ada orang yang sudah hijrah, ya, orang sudah hijrah, yang tadinya berbuat maksiat, sekarang meninggalkan maksiat, yang tadinya sering nonton film-film porno, yang tadinya sering ngelihat atau dengerin musik, yang tadinya sering pacaran, yang tadinya sering berbuat maksiat ini tuh, kemudian dia hijrah. Kata para ulama muasirin di zaman sekarang, kalau ada orang hijrah masih ketika dengar musik, dia masih senang dengan musik, ketahuilah hati dia masih ada sifat kemunafikan, masih ada biji-biji kemunafikan. Kemudian yang kedua, ainat, pertentangan, selalu ingin menolak al-haq, qala Allah qala Rasulullah. Dan ketiga adalah takdzib, sering berdusta gara-gara dengar musik. Dan yang keempat adalah al-fujur, yaitu sering melakukan perbuatan maksiat. Ya, sebagaimana dikatakan al-ma'siyah turithu al-ma'siyah ba'daha. Perbuatan maksiat akan melahirkan maksiat setelahnya dan setelahnya. Kalau seseorang berbuat maksiat, dia kecanduan, terus melakukan kemaksiatan, bercabang. Satu maksiat, cabang lagi. Melakukan maksiat lagi, cabang lagi, demikian seterusnya. Dan yang kelima adalah ar-ru'unah, menimbulkan ru'unah, yaitu al-hamaq at-ta'ash, ya, kebodohan, kedunguan dari ucapan dan perbuatan dia karena sering dengerin musik. La haula wala quwata illa billah.